Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Nah, di pembelajaran kita kali ini adalah materi matriks. Nah, materi tentang matriks tentu merupakan materi baru bagi kalian. Nah, pembahasan tentang matriks ini sangat diperlukan untuk mempelajari materi lain dalam matematika, antara lain determinan, vektor, dan transformasi geometri. Nah, matriks juga merupakan salah satu cara untuk mempermudah penyelesaian sistem persamaan linear. Dalam kehidupan sehari-hari, matriks tentu sangat membantu dalam mencatat hal-hal yang berhubungan dengan jajaran bilangan. Nah, baik di pertemuan pertama di part 1 ini kita perhatikan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama menjelaskan pengertian matriks dan menjelaskan notasi dan ordo matriks. Baik, di yang pertama yaitu pengertian matriks. Nah, untuk memahami pengertian tentang matriks, mari kita perhatikan contoh berikut. Jadi kita ilustrasikan dulu seorang siswa mencatat hasil ulangan hariannya. Nah, untuk pelajaran matematika, sejarah, dan bahasa Inggris. Jadi bisa kita perhatikan di tabel yang ada di layar. Jika kita perhatikan pada tabel ini bisa kita lihat ya, ini adalah hasil penilaian harian pertama, kemudian di berikutnya penilaian harian kedua, penilaian harian ketiga, penilaian harian keempat. Untuk mata pelajaran pertama yaitu matematika, nilainya bisa kita lihat, kemudian ada sejarah dan bahasa Inggris. Nah, dari tabel yang kita tulis ini, bisa kita lihat atau bisa kita tuliskan lagi dalam bentuk yang sederhana. Nah, apa yang terpenting dalam melihat tabel ini harus kita ingat bahwa yang pertama itu adalah matematika, kemudian ada nilai sejarah, dan yang terakhir nilai bahasa Inggris. Nah, itu ya, bisa kita tuliskan dalam bentuk yang sederhana ini, yaitu diawali dengan kurung, tutup kurung, kemudian angka-angka yang pertama ini tadi kita sudah mengerti bahwa ini adalah nilai matematika. Kemudian yang kolom pertama ini, yang tegak ini, itu adalah penilaian harian pertama, penilaian harian kedua, dan seterusnya. Nah, bentuk tulisan ini bisa juga kita buat dalam kurung siku, gitu ya. Atau, nah, dari penjelasan ini bisa kita simpulkan bahwa matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang terdiri atas M baris. Jadi M baris, jadi baris itu kita nanti misalkan dia adalah M, dan kolom itu adalah N, dan diletakkan di antara dua kurung. Nah, yang berikut kita masuk di yang kedua yaitu notasi dan ordo matriks. Jadi untuk menyatakan matriks, itu digunakan huruf kapital atau biasa disebut huruf besar ya, seperti simbolnya nanti ada A, ada B, ada C. Nah, boleh yang lain, P, Q, dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk menyatakan elemen matriks, entry-nya itu anggota-anggotanya dari matriks yang dimaksud itu ditulis dengan huruf kecil. Nah, ini untuk notasi ya. Nah, misalnya jadi A, I, J untuk menyatakan tiap elemen matriks A. Kalau matriksnya A biasanya kita berikan simbol A kecil. Ini untuk elemennya ya. Nah, untuk simbol B, I, J itu untuk menyatakan tiap elemen matriks pada matriks B dan seterusnya. Nah, ordo matriks dengan demikian adalah ukuran matriks yang menyatakan baris M dan banyak kolom N. Nah, seperti dalam pembelajaran yang kita lihat pada tabel yang pertama tadi tentang hasil ulangan harian atau penilaian harian pada mata pelajaran matematik seperti yang dibuat di layar ini. Nah, bisa kita tuliskan seperti dalam bentuk matriks ini dengan melihat keterangan ternyata terdiri dari berapa baris ini?
ada 3 baris dan ada berapa kolom? Jadi yang tegak lurus ini atau yang vertikal ini disebut kolom. Ada berapa? Ada 4. Nah, ordonya bisa dituliskan jadi harus baris dulu baru kolom. Sehingga matriks ini kalau kita misalkan dia matriks A, nah ordonya bisa dituliskan A 3 kali 4. Artinya terdiri dari 3 baris 4 kolom. Nah itu ya, jadi terdiri dari 3 baris 4 kolom, bisa dituliskan jadi notasinya huruf besar kemudian ditulis kecil 3 kali 4 artinya 3 baris 4 kolom. Jadi baris dulu baru kolom. Nah boleh juga dituliskan dalam penulisan seperti ini A34, jadi bukan 34 ya, A34 artinya 3 baris, matriks ini ada 3 baris dan 4 kolom. Ya saya kira jelas ya. Sehingga bisa kita tuliskan dalam bentuk umum seperti yang terlihat di layar. Untuk matriks A, M kali N, jadi M tadi itu baris, N kolom. Nah, sengaja saya berikan warna di sini, M itu baris dan warna merah ya. Nah elemennya, entry-nya yang berada dalam kurung ini. Karena matriks A huruf besar ya, nah, elemennya huruf kecil. Nah, ini ada A11, jadi merah biru artinya A11 letaknya berada di baris pertama kolom pertama. Berikutnya A12, nah, baris pertama kolom kedua. Anggotanya lagi A13 baris pertama kolom ketiga dan seterusnya hingga A1N artinya berada di baris pertama kolom N ya. Nah demikian seterusnya sampai ke bawah. Ini kita lihat batasnya AM1. M ini tadi ya, baris ya. Dan seterusnya AM2 berarti dia berada di kolom kedua. Untuk baris M kolom ketiga sehingga bisa dituliskan AMN. Nah A ini adalah baris ke M dan kolomnya adalah kolom ke N. Sehingga penulisan ordonya bisa kita tulis A M kali N sama dengan MN. Nah, untuk lebih memahami lagi, mari kita perhatikan contoh berikut. Bisa dibaca. Hasil penelitian tentang keadaan harga-harga pokok selama tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017 di suatu daerah adalah sebagai berikut. Nah, tabelnya bisa dilihat. Jadi di kolom pertama itu tahun, selanjutnya ada beras, harga beras ya. Per kilogram ada gula dan ada minyak goreng. Nah setelah harga-harga tabel ini kita lihat. Nah yang pertama, susunlah data di atas ke dalam bentuk dengan notasi A. Jadi dalam bentuk matriks, kita diharapkan bisa menuliskan dalam bentuk matriks. Nah sehingga bisa kita tulis diperoleh. Jadi kita misalkan matriks A. Nah ini ya, ada dibatasi oleh 2 kurung. Nah yang terpenting tadi diingat bahwa kolom pertama itu adalah harga beras, kolom kedua harga gula, kemudian kolom ketiga adalah harga minyak goreng. Nah di baris pertama yang perlu kita ingat ini adalah harga pada tahun 2014, 2015, baris ketiga 2016, dan 2017 berada di baris keempat. Itu ya yang perlu kita ingat. Nah, kita sudah buat dalam bentuk matriks. Nah, berikutnya, berapa banyak baris dan kolom dari matriks A? Nah, dari tadi itu bisa kita lihat ada berapa banyak dari matriksnya itu. Nah, kita lihat kembali matriksnya ini tadi ya. Nah, tentu dengan penjelasan sebelumnya kita sudah peroleh bahwa ternyata terdiri dari barisnya ada 4. Ini ya, yang mendatar atau yang horizontal ini. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Dan yang kolom adalah yang tegak ini atau yang vertikal ini ada berapa? Ada 3. Jadi banyak baris adalah 4 dan banyak kolom adalah 3. Nah selanjutnya di poin C sebutkan elemen-elemen pada baris kedua. Nah yang mana anggotanya baris kedua? Kita disuruh menuliskannya. Nah tentu bisa kita tuliskan dengan jelas dengan melihat data yang ada tadi dalam bentuk matriks ini, yaitu elemen kedua. Nah, terlihat ya, yaitu ada berapa? Ada A21 8.000, A22 jadi artinya baris kedua kolom kedua itu 7.000. Dan A23 ya, baris kedua kolom ketiga adalah 7.500. Nah kita lanjut. Sebutkan elemen-elemen pada kolom ketiga. Nah kolom ketiga yang mana? Yang tegak lurus. Tentu dengan mudah bisa kita tuliskan juga.
Nah, kita perhatikan, kita langsung bold saja. Nah, tentu terlihat bahwa elemen-elemen yang berada pada kolom ketiga, baris pertama kolom ketiga yaitu 8.000, baris kedua kolom ketiga 7.500, baris ketiga kolom ketiga 7.800, dan baris keempat kolom ketiga adalah 9.000. Jelas ya? Nah, sekira terlihat jelas, kita sudah belajar tentang pengertian matriks tadi dan kemudian bisa menyatakan notasi dan ordo matriks. Nah, untuk kali ini demikian pembelajaran kita, semoga bisa dimengerti, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.